Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir surat Al-Mutaffifin sampai ayat selesai. Silahkan dibuka surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 22. Innal abrara lafi na'im. عليهم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إن الأبرار لفي نعيم. Sesungguhnya al-abrar, semoga kita termasuk di dalamnya, berada dalam kenikmatan. Al-abrar adalah jamak dari al-barru atau al-barru, dan maknanya adalah kelapangan, keluasan. Seperti al-bar artinya daratan. Dhahara al-fasad fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, artinya orang yang al-bar berbuat kebaikan yang sangat banyak. Orang al-bar itu berbuat baik sangat banyak. Jika bersilaturahmi, dia tidak hanya bersilaturahmi kepada ayah dan ibunya, tetapi dia juga bersilaturahmi kepada pamannya, kepada bibinya, kakaknya, adik-adiknya.
yaitu apabila dia menjalankan suatu amalan maka dikerjakannya dengan sangat baik. Itu al-bar. Baiknya bukan baik biasa, baik sekali. Istilahnya setiap perbuatannya dia selalu berusaha mencapai batas maksimal. Seperti yang berbuat baik ngaji enggak ngaji, kapan ya minimal seminggu sekali lah. Kalau orang albar enggak, tiap hari kalau ada waktu ngaji. Itu baiknya bukan baik biasa, baik sekali. Jika dia sholat, dia tidak hanya sholat 5 waktu saja, tetapi dia sholat 5 waktu di masjid ditambah sholat-sholat sunnah lainnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, tahajudnya. Jika dia mengeluarkan zakat, maka dia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja, tetapi dia juga bersedekah kepada orang fakir miskin. Punya 4 miliar misalnya, dia wajib zakat 100 juta. Dia keluarkan 100 juta, nggak cukup, dia tambah lagi. Tiap hari pengemis datang, saya kasih gope. Itu tiap hari antri itu. Kalau udah 100.000, pengemis datang 100.000. Insya Allah jam 6 pagi udah antri. Dia juga menginfakkan hartanya kepada para penuntut ilmu, dan semua itu dia berikan dalam keadaan lapang dada dan ikhlas. Jadi dia senang memberi, itu dia senang. Ketika nggak ada yang minta-minta, dia mana ini orang, dia mengharap. Adapun pekerjaan meminta-minta haram, nggak boleh. Tetapi memberi kepada orang yang meminta-minta, fa'ammas sa'ila fala tanhar, kepada orang yang minta-minta jangan dihardik. Kita kadang ada orang minta-minta, nggak boleh minta-minta, haram. Maka pengemis sholat itu nggak boleh orang minta-minta dihardik. Fa'ammas sa'ila fala tanhar. Sehingga mana ayat yang untuk orang lain, mana ayat yang untuk diri kita. Ibadah penerapannya. Pada diri kita jangan sampai kita apa? Minta-minta. Jangankan minta-minta, ngeluh-ngeluh aja jangan. Dekat orang kaya, nggak minta sih, cuman garuk-garuk aja. Nah, rumah bocor, motor gembes, anak pada sakit. Apa tujuannya? Biar orang kaya itu sia. Jangan mengeluh-ngeluh kepada orang. Dia tidak hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, akan tetapi disempurnakan dengan amalan dan kebaikan yang lain yang banyak. Inilah yang dinamakan al-abrar. Mereka benar-benar dalam kenikmatan, yaitu kenikmatan surga. Allah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa untuk para penghuni surga, sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Hamba yang saleh adalah hamba yang beramal saleh.
Amal soleh adalah amal yang ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau kita lihat taman yang indah di dunia, surga lebih indah dari itu. Kalau kita lihat bidadari cantik di dunia, bidadari surga jauh dari itu. Belum pernah kita lihat. Tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kalau kita menghayalkan mungkin begini, maka surga lebih dari itu. Ma khatara bi balik wal jannatu ghayra dhalik. Apa yang terbetik di hati kita, maka surga tidak seperti itu. Maka Nabi SAW, bacalah firman Allah, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang nanti yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. Pendidikan surga itu harus diiringi dengan amal. Tak bisa cuma niat doang. Sehingga apa saja kenikmatan yang pernah kita hayalkan atau pernah terbesit dalam hati, belum ada apa-apanya dengan apa yang nyata di dalam surga. Bidadari yang disediakan bagi para penghuni surga adalah lebih cantik dari secantik-cantik perempuan yang pernah dilihat oleh mata manusia. Bahkan ketika ia membayangkan untuk sempurna dari seorang wanita, niscaya bidadari surga melebihi khayalan dan angan-angannya. Inna ahla sidqi wa ta'ati lafil jannah yatana'amun. Sesungguhnya orang-orang yang jujur, yang taat berada di dalam surga bernikmat-nikmat. Alal asirati yang turun ila rabbihim, di atas kasur-kasur memandang kepada Rabb mereka. Nikmat di kasur-kasur melihat wajah Allah. Wa ila ma adalahu min khairat, dan memandang kepada apa-apa yang telah Allah sediakan berupa kebaikan-kebaikan. Tara fi wujuhihim bahjatan na'im, kau melihat di wajah-wajah mereka ceria karena merasakan nikmat. Orang lagi bahagia, lagi senang, itu kelihatan di wajahnya. Yusqawna minal misk, yusqawna min khumurin safiyatin muhkamin ina'uha. Jadi diminum dengan khamar yang murni, yang jernih, yang disegel bejananya. Akhiruhu raihatul miskin, dan akhir dari segelnya adalah minyak misik. Wa fi dzalika an-na'imul muqim, dan untuk kenikmatan yang abadi itulah fal yatanafasil mutanafisun. Hendaknya para jagoan berlomba-lomba, para juara berlomba-lomba. Jadi hendaknya kita berlomba. Hidup ini perlombaan. Perlombaan apa? Perlombaan untuk meraih surga. Bagaimana dalam Al-Quran dikatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Tadinya kita barang mati, kemudian dihidupkan untuk menguji kalian. Kita ingin ujian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kalau tadi disebutkan berlomba-lomba, sholatnya banyak,
bukan sekedar banyak kuantitasnya, tetapi juga diperhatikan kualitasnya. Sholat ba'diyah misalnya, Allahu Akbar, dia bacanya mungkin Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi ada yang dia baca surat yang lebih panjang misalnya. Bisa jadi 2 rakaat mengalahkan yang 4 rakaat karena kualitasnya. Wa hadha syarabu mizajuhu wa khalduhu min ainin fil jannati tu'rafu li'uluwiha bitasnim. Dan minuman yang ada di surga ini campurannya air dari mata air di surga yang karena tingginya disebut at-tasnim. Saking tingginya air yang ada di surga namanya apa? At-tasnim. Min tasnim ayat keberapa? 27. Wa mizajuha min tasnim. Tasnim adalah mata air yang merupakan puncak terlezat dari minuman yang ada di surga kelak. Sebagaimana penjelasan sebagian ulama, tasnim diambil dari kata sanam yang dalam bahasa Arab artinya punuk. Punuk kontak sanamnya. Tasnim karena mata air itu berada dari puncak yang tinggi. Seperti jika disebutkan sanam onta, maksudnya adalah punuknya, itulah ketinggian. Oleh karena itu tasnim adalah minuman terlezat di akhirat dan kelak akan dicampur dengan khamr. Minum tasnim dengan khamr. Khamr di dunia haram, tapi di akhirat halal. Ainul a'la, jadi mata air yang paling lezat. Liyasrabu minha al-muqarrabun wa yataladdadu biha, untuk minuman al-muqarrabun dan berlezat-lezat dengannya. Al-muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Para penghuni surga kelak akan minum khamr yang dicampur dengan tasnim. Namun yang meminum tasnim yang murni hanyalah al-muqarrabun, yaitu yang didekatkan oleh Allah. Ini dalil bahwasanya penghuni surga bertingkat-tingkat. Alhamdulillah, yang penting kita muslim kan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak. Kila wa mayyaba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku, dia enggan untuk masuk surga. Iya, seorang mati dalam muslim masuk surga, tetapi masuk surga enggak bareng. Ada yang secepat kilat, itu dibuka pintu surga langsung masuk dan nyebrang sirat cepat. Ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Beda-beda tergantung amalnya. Masuk surganya enggak sama. Sudah di dalam surga, minumannya juga enggak sama. Tasnim ini hanya diberikan kepada orang yang muqarrabun, orang yang didekatkan dengan Allah. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, dan orang-orang yang paling dulu beriman, mereka yang paling dulu masuk surga, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, atau orang yang lebih dulu. Jadi kalau mau sholat datangnya duluan, mau ngaji datangnya duluan. Selalu dalam kebaikan dia yang terdepan.
Itu namanya muqarrabun. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendapatkan posisi sangat tinggi di surga kelak. Mereka yang berhak meminum tasnim dengan murni, tidak dicampur sama sekali dengan yang lainnya. Adapun penghuni surga lain yang al-abrar, mereka tidak minum tasnim secara murni, melainkan tercampur dengan khamr. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan huruf min dari, sehingga maknanya akan menjadi mata air yang para muqarrabun minum darinya, tetapi menggunakan huruf ba, sehingga maknanya mata air yang para al-muqarrabun minum dengannya, bukan min tasnim itu, tapi dengan huruf ba. Yashrabu biha, bukan yashrabu minha. Ini ada makna yang tersembunyi dengan huruf ba, sehingga maknanya mata air yang para al-muqarrabun minum dengannya. Secara makna kalimat yang lebih cocok adalah yang pertama, minha, yaitu minum dari mata air, bukan minum dengan mata air. Kenapa dengan huruf ba? Namun para ulama mengatakan bahwa ini merupakan salah satu uslub dalam bahasa Arab, yaitu uslub tadmin yang mencakup. Karenanya mereka menafsirkan ayat ini dengan ainai yaltaddu bihal muqarrabun, mata air yang para al-muqarrabun berlezat-lezat dengan mata air tersebut. Yashrabu, mereka minum, tapi diterjemahkan oleh ahli tafsir yataladdadun, mereka berlezat-lezat. Kalau berlezat-lezat bisa jadi minum dan yang lain. Misalnya orang berlezat-lezat dengan kolam renang, dia bisa minum, dia bisa mandi, dia segala macam, berlezat-lezat. Demikianlah para penghuni surga, mereka makan dan minum bukan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, tetapi dalam rangka berlezat-lezat. Mereka berlezat-lezat dengan tasmi, bukan sekedar menghilangkan haus. Kemudian pada pembahasan selanjutnya Allah berbicara tentang kebiasaan orang-orang musyrik dan golongan orang-orang kafir yang suka mengolok-olok orang saleh, yang mana ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat kelak, bahwasanya orang-orang saleh dan bertakwa akan sering menjadi olok-olokan orang-orang kafir atau orang munafik. Ayat selanjutnya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya al-mujrimin, orang-orang yang banyak dosa, yang dulu di dunia mereka suka mentertawakan orang-orang mukmin. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila orang mukmin lewat mereka mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin, dan apabila mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dengan tertawa karena senang. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang mukmin, kata orang musyrik itu dia orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal Allah tidak mengutus mereka untuk menjadi penjaga orang-orang mukmin. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun, maka pada hari ini, itu nanti di akhirat, orang-orang mukmin akan mentertawakan orang-orang musyrik. Jadi saja mereka di dunia mentertawakan kita, mentertawakan sholat, mentertawakan yang lain.
Padahal mereka yang sesat, mereka berada di atas kesyirikan, mereka menyembah selain pencipta alam semesta, mereka menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah sapi, menyembah dewa-dewa, atau menyembah patung. Sesungguhnya tidak ada yang menyembah pencipta alam semesta ini secara murni dan esa kecuali orang Islam. Jadi kalau selain Muslim, mereka menyembah apa saja. Dari ayat 29 sampai 33 menjelaskan balasan orang-orang yang berdosa dan balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya perbedaan besar antara keduanya. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa ketika berada di dunia menguasai dan mencibir orang-orang yang beriman. Yadhakun, mereka mentertawakan. Dan yataghamazun, mereka saling mengedip-kedipkan mata ketika berpapasan mereka dengan mereka. Jadi bergembira atas mereka, seraya merendahkan dan meremehkan. Meski demikian, kau lihat mereka tenang dan sama sekali tidak terlintas rasa takut di benak mereka. Alhamdulillah. Kita berangkat di ngaji ini. Maka bisa jadi orang kafir melihat kita, mereka mencibir, tapi kita tenang aja berangkat. Wa idzan qalabu ila ahlihim, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya di pagi dan sore hari, inqalabu fakihin, mereka kembali dengan gembira, yakni bersuka cita. Dan inilah ketertipuan terbesar. Mereka menyatukan antara puncak perlakuan jelek pada orang lain, sedangkan mereka merasa aman di dunia, hingga seolah-olah telah datang kitab dan janji dari Allah Azza wa Jalla untuk mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mereka memutuskan pada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, sedangkan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat, seraya berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla, dan berani berkata-kata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma ursilu alaihim hafidhin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Yani tidaklah mereka diutus untuk menjaga orang-orang beriman yang ditugaskan menjaga amal perbuatan mereka, sehingga mereka bisa menegaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang sesat. Hal ini mereka lakukan karena pembangkangan dan sikap main-main yang tidak memiliki landasan dan bukti nyata. Mereka menganggap orang-orang mukmin itu yang sesat. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhabun. Maka pada hari ini orang-orang mukmin akan mentertawakan orang kafir. Ayat 34. Karena itu balasan mereka di akhirat sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Al-jaza, dulu di dunia mentawain, nanti di akhirat dia lagi disiksa. Penghuni surga mentertawakan mereka. Fal yauma, maka hari ini, yakni hari kiamat, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Jadi bukannya sedih lihat orang kafir disiksa, penghuni surga tertawa. Ketika melihat mereka terbolak-balik dalam azab dan semua yang dulu mereka dustakan telah lenyap, sedangkan orang-orang yang beriman berada di puncak kenikmatan dan ketenangan. Alal araik, mereka duduk di atas dipan-dipan ranjang yang berhias, yang turun sambil memandang kenikmatan yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla pada mereka, dan memandang wajah Rabb mereka yang mulia. Lihat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita ada orang jahat, orang jahat, misalnya orang suka begal orang di jalan, kerjanya begal orang di jalan. Kemudian begal ini naik motor, dia mau nyetor mobil, kemudian sama mobilnya dipepet tuh begal, nyungsep ke jurang. Kita sedih apa kita senang? Senang. Loh, kau lihat orang jebol ke jurang, kau senang? Karena dia apa? Begal. Kita lihat orang disiksa di neraka, coba bidangnya dia orang kafir. Misalnya orang Israel membantai rakyat sipil di Palestina, disiksa, dibunuh. Kemudian nanti di sananya disiksa, tentu orang bukan sedih, senang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dulu mereka kerjakan, yakni mereka diberi balasan sesuai amal perbuatan mereka. Sebagaimana mereka mentertawakan orang-orang mukmin ketika berada di dunia dan menuduh mereka sebagai orang-orang sesat, maka di akhirat orang-orang yang beriman mentertawakan mereka ketika melihat mereka berada dalam siksaan yang merupakan azab. Iya, mereka diberi balasan atas apa yang telah mereka lakukan sebagai keadilan dan kebijaksanaan dari Allah Azza wa Jalla. Orang kafir disiksa karena Allah Maha Adil. Kalau orang kafir di akhirat nanti masuk surga juga, gak adil Allah. Allah Maha Adil. Maka di akhirat dia akan disiksa. Semoga kita masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka Sirah Nabawi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Silakan dibuka halaman 471. Pengiriman delegasi dan pasukan khusus setelah perang Al-Muraisiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, bukan cuma hujan-hujanan berangkat ngaji ke masjid, tapi mereka berdakwah dengan pedang, dengan panah, dengan tombak, berjihad. Itu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan Islam. Kita dakwah apa? Cuma duduk. Perjuangannya paling maju. Perjalanan ringan kita, ringan aja gak sanggup, bagaimana suruh perang? Pertama, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Abdurrahman bin Auf ke perkampungan Bani Kilab di daerah Daumul Jandal.
Kedua, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Ali bin Abi Thalib ke Bani Sa'ad bin Bakr. Ketiga, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Abu Bakar Abu Zaid bin Harithah ke Lembah Wadil Qura pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijriah. Keempat, pengiriman pasukan khusus di bawah komando Qus bin Jabir al-Fihri yang dikirim ke perkampungan suku Al-Urainah pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah. Ini perang pertama kali tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Perang apa? Perang Badar. Kemudian perang berikutnya tahun ketiga Hijriah. Perang apa? Perang Uhud. Kemudian perang-perang kecil. Ini tahun ke-6 Hijriah. Pengiriman ini terjadi karena ada beberapa orang dari suku Ukal dan Urainah yang berpura-pura masuk Islam, lalu menetap di Madinah. Namun cuacanya tidak cocok dengan mereka sehingga sakit. Dari kota Madinah itu kalau dingin, dingin sekali, bisa sampai di bawah 0 derajat. Sehingga kalau kita ngeludah di wastafel darah, saking dinginnya, pecah-pecah mungkin usus kita. Tapi kalau lagi panas, kadang panas kan, ekstrim istilah. Kalau di Indonesia panas nggak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Indonesia berapa suhu cuaca? 32. Ada juga 15 derajat di Batu Raden. Sekarang sudah naik jadi 23. Tadinya hari-hari biasa 15 derajat puncak Batu Raden. Sekarang cuma 23. Dulu di puncak bisa sampai 17. Sekarang tidak tahu. Nah, di Medina itu dingin-dingin gak cocok, maka Rasulullah SAW mengutus mereka ke tempat penggembala onta dan menyuruh mereka untuk minum susu dan air kencing onta. Jadi salah satu obat demam, minum air kencing onta dicampur susu onta. Berarti air kencing onta tidak najis. Air kencing kambing, air kencing sapi tidak najis. Kotor enggak? Kotor, tapi tidak najis. Sekarang diyakini air kencing onta itu obat kuat. Wanita laki-laki yang lemah syahwat, mereka minum air kencing onta biar syahwatnya kuat. Sehingga kalau untuk umroh, ajak itu supirnya ke kandang onta, nanti dianterin kandang onta. Di sana penjual itu pengembala onta jual kencing onta, jual susu onta. Dulu susu onta 10 real. Kencing onta harganya 20 real sampai 25 real. Ini mahal apa? Kencing. Karena ambilnya susah. Nungguin kapan onta kencing kan lama kan? Sehingga air kencing onta itu susah ambilnya. Masa dipakai pampers kan susah. Setelah sembuh, mereka malah membunuh penggembala onta Rasulullah SAW itu dan merampas ontanya. Pura-puranya masuk Islam, sakit, syaratin sama Nabi. Akhirnya sudah sembuh, minum air kencing onta dan susu onta. Berarti menjawab. Malah penggembalanya dibunuh, ontanya dibawa kabur.
serta menyatakan kekafiran setelah mereka masuk Islam. Maka Rasulullah kemudian mengutus Ghuls al-Fikri yang didampingi oleh 20 orang sahabat untuk mengejar mereka dan mendoakan keburukan atas suku Urainah tersebut. Kata Nabi, ya Allah, sesatkan perjalanan mereka, buatlah jalan itu lebih sempit dari ukuran sebatang kasturi. Allah mengabulkan doa itu dan menjadikan mereka tersesat jalan, ternyasar sehingga bisa ditemukan. Jadi ketika orang kabur, ya Allah sesatin dia, dikejar. Kalau tak tersesat dia hilang. Tangan dan kaki mereka lalu dipotong. Itu hukuman perampok. Itu adalah dipotong kaki dan tangannya. Dan mata mereka dicungkil sebagai sanksi dan hukum kisos atas perbuatan mereka. Berarti penggembala onta itu dicungkil matanya oleh orang itu. Sehingga dalam hukum Islam orang itu mencungkil mata, cungkil lagi matanya. Itu namanya hukum apa? Kisos. Setelah itu mereka dibiarkan begitu saja di pinggir harrah sampai mereka mati. Dan matanya buta, nggak lihat, tangan kakinya dipotong, nggak bisa makan, nggak bisa minum, mati mereka. Kisah tentang mereka terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. As-Sahih maksudnya Sahih Bukhari dari riwayat Anas. Para ahli sejarah juga menyinggung setelah itu perihal pengiriman pasukan khusus Amr bin Umayyah al-Dhamri beserta Salamah bin Abi Salamah pada bulan Syawal tahun 6 Hijriah. Amr pergi ke Mekah dengan tujuan membunuh Abu Sufyan karena dia juga telah mengirimkan orang Badui, orang pedalaman ke Madinah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata kedua utusan tersebut gagal menjalankan misi masing-masing, baik Amr maupun orang Badui. Ahli sejarah juga menyebutkan bahwa di dalam perjalanan Amr berhasil membunuh 3 orang. Mereka juga mengatakan bahwa dalam perjalanan ini Amr kemudian membawa mayat Khubayb yang mati syahid. Padahal seperti yang diketahui bahwa Khubayb mati syahid beberapa hari atau beberapa bulan dari tragedi Ar-Raji. Sedangkan tragedi Ar-Raji itu terjadi pada bulan Safar tahun ke-4 Hijriah. Penulis atau pengarang buku tidak habis pikir apakah dua perjalanan ini pengiriman pasukan khusus masih kabur bagi para ahli sejarah, ataukah kedua peristiwa itu terjadi dalam satu kali perjalanan pada bulan yang sama. Dalam hal ini Syekh Al-Alamah Al-Mansur Furi tidak dapat menerima bila mana dikatakan bahwa pengiriman pasukan khusus ini adalah dalam rangka pengiriman pasukan khusus untuk perang ataupun untuk saling adu senjata. Wallahu a'lam. Itulah beberapa pengiriman pasukan khusus dan peperangan yang terjadi setelah perang Khandaq dan perang Bani Quraidah, di mana tidak terjadi suatu pertempuran sengit pun di antaranya. Yang terjadi hanya pertempuran ringan saja. Pengiriman pasukan khusus ini tidak lain hanyalah berupa patroli, pemantauan atau gerakan-gerakan bertujuan untuk memberi pelajaran, semacam shock terapi saja, untuk menimbulkan rasa takut kepada orang-orang Arab Badui dan musuh-musuh Islam yang belum bisa tenang. Setelah kita merenungi berbagai kondisi, tampak bahwa perjalanan hari terus mengalami perkembangan. Selesai perang Ahzab atau perang Khandaq, dan musuh-musuh Islam secara psikologis terus merosot. Tidak tersisa lagi bagi mereka harapan untuk sukses dalam mematahkan dakwah Islam dan membenamkan kekuatannya. Begitulah dakwah ini, alhamdulillah. Kalau kita istiqamah, maka akan terus ditolong oleh Allah,
Jadi dakwahnya bukan makin gila. Ada dakwah-dakwah yang menyimpang dari dakwah manhaj salafus saleh. Kita tahu dakwah politik, dakwah ekonomi, dakwah akhlak, dakwah macam-macam. Itu makin lama makin tidak nampak gaungnya. Dari tahun 80, 90 sampai 2025 dakwah mereka gak kelihatan lagi. Sampai sekarang dakwah-dakwah ngaku turunan Nabi makin moncer apa makin redup? Makin redup. Tapi dakwah sunnah ini justru makin naik, makin mendapatkan mimbar istilah. Semoga kita istiqomah di atas Quran dan Sunnah. Semakin redup. Hanya saja perkembangan ini begitu jelas sekali ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian gencatan senjata. Sebenarnya tidak lebih sebagai pengakuan terhadap kekuatan Islam dan pencatatan atas eksistensinya di sepanjang Jazirah Arab. Mau musyrikin mengadakan perjanjian, berarti umat Islam sudah diakui. Kalau tadinya nggak dianggap, begitu sudah kuat, mereka mau mengadakan perjanjian. Makanya strategi Israel itu untuk mengakui bahwa dia adalah negara yang diakui, maka tidak boleh orang masuk ke Palestina kecuali lewat Israel. Paspor harus ke Israel. Sehingga orang Mesir nggak pernah mau ke Israel jalan-jalan, nggak mau ke Palestina, karena mau masuk ke Palestina berarti dia mengakui kedaulatan negara Israel. Kalau orang Indonesia nggak ngerti, senang dia habis umroh jalan-jalan ke sana. Datangnya kita ke sana secara politik jadi mengakui kedaulatan negara Israel. Maka mereka nggak mau. Israel itu perampok yang merampas negeri Palestina. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan dibuka kitabul Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bab ke-35 Kitabut Tauhid halaman 123, termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Kalau ditanya kita ini kafir apa mukmin, jawabannya apa? Mukmin. Rukun iman ada berapa? Nah, pertama iman kepada Allah, dua
iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, termasuk iman kepada Allah harus sabar atas takdirnya. Kadang kita ditakdirkan enak, kadang kita ditakdirkan kurang enak, kadang enggak enak. Takdir sabar. Maunya kita punya istri yang solehah, yang sempurna. Ada enggak istri yang sempurna? Ya ada. Maunya punya suami yang duitnya banyak, tiap hari ngasih duit, artinya tiap hari nasihati, mau sebel. Sabar. Gak ada kesempurnaan di dunia ini. Takdir kita beda-beda. Maunya sehat terus, gak bisa. Ada sehat, ada sakit. Kadang kita lagi sakit, sama. Nabi SAW dakwah, ada kalanya enak, perang ada kalanya menang, kadang-kadang juga kalah. Itu dunia. Nabi aja perang bisa kalah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang, musibah apapun, kecuali dengan izin Allah. Musibah yang menimpa saudara kita di Palestina, takdir Allah bukan? Takdir Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang kalau beriman kepada Allah, pasti Allah kasih hidayah. Surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat yang ke-11. Dalam ayat ini terdapat penyemangat bagi orang-orang yang beriman, agar mereka lebih bersabar dalam menghadapi ujian di dunia ini. Bahwasanya tidak ada satu ujian pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Namun bagaimana seharusnya sikap orang yang beriman terhadap ujian ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menerima takdir Allah Azza wa Jalla dan bersabar atas Allah Jalla Jalaluhu, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Dan ini adalah sikap orang yang beriman. Tatkala seseorang mendapatkan ujian, maka Allah Jalla Jalaluhu Maha mengetahui tentang musibah tersebut. Jadi kalau kita dapat musibah, Allah tahu musibah kita. Mengetahui bahwa musibah tersebut menimpa seseorang,
Allah tahu siapa hambanya yang lagi kena musibah, yang lagi nggak punya duit banget. Allah tahu apa tidak? Nah, lagi habis banget nih duitnya. Lebaran kemarin habis-habisan, misalnya. Allah tahu, maka nggak usah terlalu sedih, minta kepada Allah. Dan juga Allah mengetahui isi hati seorang hamba yang terkena musibah, apakah dia sabar atau tidak. Allah tahu hati kita sabar atau enggak. Jika dia bersabar maka ada balasannya, dan jika dia tidak bersabar juga ada balasannya. Sabar ada balasannya, keluh kesah juga ada balasannya. Oleh karenanya Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, dan ini berkaitan dengan hati, yaitu bersabar, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini adalah balasan terbaik bagi orang yang sabar, yaitu hatinya diberikan hidayah, sehingga ketika hatinya diberi hidayah, Allah Jalla Jalaluhu akan berikan dia kebahagiaan, dan dia akan menghadapi ujian hidup dengan ketenangan. Jadi menghadapi ujian tenang, hidayah yang Allah beri. Oh, ini takdir Allah. Allah tahu apa yang sedang kita alami, Allah tahu. Tenang menghadapinya. Namun sebaliknya, ketika seorang mendapatkan musibah lalu dia marah, itu adalah azab yang disegerakan sebelum azab akhirat. Orang marah-marah itu dia tersiksa. Orang marah-marah itu dia tersiksa. Ada yang marahnya tidur aja, nggak kerja, malas. Marahnya dengan apa? Tidur. Ada yang marahnya dengan cara makan, maka badannya apa? Gemuk. Jadi pelampiasan marah macam-macam. Ada yang marahnya kabur dari rumah, jalan-jalan. Ada seorang pemuda yang tertipu, marah. Dia mau menikahi gadis, dia jual tokonya di pasar demi bisa menikah dengan gadis itu. Pakai cadar, pakai jilbab. Ketika nazar, dibuka jilbabnya cantik. Kemudian ketika diajak ngobrol, dia cuma senyum-senyum. Dia pikir dia pemalu gitu. Begitu malam pertama berikutnya, ternyata dia ada kekurangan mental. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal waktu itu saudaranya Ustaz, dia percaya sama Ustaz itu. Akhirnya dia komplain, kamu aja nggak sabar, karena dia diomelin. Akhirnya dia tertekan sekali, bercerai, putuskan, hancur sudah. Toko udah hilang, istri nggak punya. Musibah atau bukan? Sakitnya tuh. Akhirnya dia naik motor, Pak, motor dia jalan Sukabumi ke Cianjur kemana, sampai istirahat di Masjid Awun Puncak. Dia tidur di sana. Lalu ada bapak-bapak tua tanya, dari mana dia itu? Cerita dari mana asalnya. Kemudian kayaknya lagi banyak masalah. Dibilang iya. Akhirnya dinasihati suruh pulang lagi untuk sabar, untuk ketemu orang gitu. Akhirnya dia sabar, dia usaha.
dan dia berdoa, terus berdoa. Alhamdulillah, sekarang sudah usahanya lebih bagus dan sudah dapat istri yang baik, ya, cocok buat dia. Itulah buah dari apa? Kesabaran dan pelampiasannya macam-macam. Kondisi seorang yang tidak menerima ketika terkena musibah sesungguhnya merupakan penderitaan yang luar biasa, yang kemudian menyebabkan dia marah dan mengamuk dan terus dalam kondisi seperti itu. Maka ini adalah adab yang Allah Azza wa Jalla segerakan untuk jadi dunia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kalau orang marah, dia SMS panjang lagi marah, nggak taunya sama yang dimarahin lagi baca, akhirnya dihapus lagi sendiri. Itulah kemarahan. Adapun orang yang beriman, maka tidak bersikap demikian. Dia bersabar ketika mendapatkan ujian, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada hatinya, dan dia pun kokoh dalam menghadapi segala ujian, dan Allah Azza wa Jalla pun akan membalas atas hatinya yang sabar tersebut. Semoga kita tidak diuji dengan ujian yang kita nggak sanggup menghadapinya. Dan semoga kalau kita dapat ujian, kita bisa bersabar menghadapinya. Al-Qamah menafsirkan iman yang disebut dalam ayat ini dengan mengatakan, yaitu semua seorang yang ketika ditimpa musibah dia meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka dia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innani fin nasi huma bihim kufrun, at-taqnu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara yang masih dilakukan oleh orang, padahal keduanya adalah kufur. Apa itu? Mencela keturunan dan meratapi orang mati. Itu perbuatan kufur. Udah meninggal sudah. Bisa jadi orang yang meninggal itu sudah mendapatkan nikmat di akhirat. Dia selamat Tuhannya. Kita yang masih hidup ini yang belum tahu bagaimana nantinya. Kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita meninggal dalam keadaan beriman, buat dia bisa jadi itu adalah karunia yang Allah berikan. Seperti orang yang mati mempertahankan imannya, sehingga bersabarlah menghadapi apapun. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, ada waktu 8 menit. Apa pendapat Pak Ustaz tentang al-Ula yang jadi tentang al-Ula di Arab Saudi yang kemarin jadinya dulu al-Ula di al-Ula yang ada ngadain Solih? Nggak tahu saya. Nggak tahu peristiwanya apa. Iya, yang lainnya, pertanyaan yang lain. Berita dunia saya nggak mengikuti berita banyak sekali. Silakan kalau ada. Tentang meminta-minta dari, misalkan yang minta ketika itu pengamen, jadi main musik ya, apakah kita beri juga? Pengamen perbuat musik itu hukum asalnya haram. Musik hukumnya haram. Dan umumnya orang-orang yang ngamen itu orang yang gagah, orang yang sehat badannya, artinya dia bisa kerja dan tidak boleh
main musik, hukumnya haram. Datang kepada Nabi SAW orang yang gagah badannya lalu mau minta-minta. Kata Nabi, harta ini tidak ada hak untukmu, tapi kalau kamu mau ambil, ini adalah sepotong api neraka. Nabi itu berikan, tapi Nabi beri nasihat. Maka jangan dikasih pengamen, kecuali siasat. Kadang pengamen itu kalau nggak dikasih ngancem kita. Itu bahkan ada teman saya itu, dia lagi makan di restoran sama istrinya pakai cadar. Kemudian dia minta, nggak dikasih. Dia narik jilbabnya atau apa itu, pengamen, langsung dibanting di restoran itu sama pun. Misalnya ahli karate, pengamen langsung dibanting. Teman-temannya datang itu ribut, nggak dikasih. Kenapa? Dia udah minta sombong. Nah, kalau kita nggak bisa banting dia, kasih aja 2.000. Tujuannya apa? Biar selamat, menyelamatkan diri siasat. Nah, dengan ketidakridoan boleh. Tapi kalau kita nggak ngasih, itu yang lebih daripada ribut. Karena mereka kadang meminta maksa. Semoga Allah melindungi kita. Silakan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta